Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna liyahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Sobat sekalian, pemirsa Bumi 5 yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Salam kenal dengan saya Jamie Kun dalam acara ngobrol santai. Kebetulan ini perdana, jadi mohon maaf kalau agak sedikit kaku gitu ya. Jadi untuk ngobrol-ngobrol santai kali ini kita akan membicarakan satu tema yang sebenarnya sih udah lama gitu ya dibicarakan orang, tapi mungkin karena momennya memang sebentar lagi ya kenapa enggak gitu kita bahas sedikit aja gitu ya. Yaitu kita bahas tentang masalah ucapan selamat Natal, karena kita ketahui bulan besok itu sudah akhir tahun dan kurang dari 60 hari ya kita akan memasuki tahun baru Masehi. Jadi seperti kebiasaan pada umumnya kalau menjelang tahun baru itu ya banyak berseliweran gitu ya di dunia maya, terutama di tanggal 25 atau sebelum tanggal 25 Desember itu ucapan-ucapan hari Natal bagi mereka kaum Nasrani gitu. Nah, pertama-tama kita harus sedikit buka gitu histori daripada Natal itu sendiri ya, sebelum kita membahas tentang ucapannya gitu. Kita flashback dulu tentang Natalnya sendiri gitu. Jadi menurut beberapa sumber, Natal itu adalah hari lahirnya Yesus dalam keyakinan umat Nasrani, atau kalau kita sebagai Muslim yaitu Nabi Isa ya, Nabi Isa alaihissalam. Natal itu atau perayaan Natal itu pertama kali diadakan itu di abad 4 Masehi oleh Paus yang pertama. Jadi pemimpin gereja Katolik itu namanya Paus. Apa dasar pemimpin Katolik ini mengadakan perayaan Natal? Karena seperti sejarah yang menceritakan bahwa sebelum Nabi Isa diutus, orang-orang di sana gitu ya, atau di daerah di mana Nabi Isa itu bermakom atau tinggal, itu ada yang menganut paham atau paganisme
penyembahan terhadap berhala, di mana mereka menyembah dewa matahari. Nah itu. Jadi sebelum agama Nasrani muncul, di sebagian wilayah Eropa itu sudah memeluk atau memang sudah berjalan paganisme atau penyembahan terhadap berhala, dan mereka menyembah dewa matahari gitu. Nah, oleh karena pada saat itu Nasrani juga ditawarkan kepada kerajaan Romawi ya, mereka mau menerimanya gitu, tapi dengan syarat mereka tidak mau kehilangan perayaan-perayaan yang selama ini mereka rayakan dalam agama paganisme mereka gitu. Nah, oleh karena itu inisiatif dari pemimpin gereja Katolik ini atau paus ini adalah menyelaraskan perayaan-perayaan di musim dingin ya, atau cold festival atau winter festival itu, dengan kelahiran Nabi Isa gitu. Jadi tanggal 25 Desember ini sebenarnya bukan tanggal lahirnya Nabi Isa, tapi tanggal dimana perayaan orang-orang paganisme ini berlangsung gitu. Jadi si paus ini menyelaraskan agar gimana caranya pagan dengan agama yang dibawa oleh Nabi Isa ini bisa kolaborasi lah, yang menyatu atau gimana lah istilahnya gitu. Nah itu, jadi itulah Natal pertama. Jadi sangat bermuatan apa ya ibaratnya, bermuatan kemusyrikan gitu. Karena mereka di satu sisi menyembah Allah ya, di sisi lain mereka masih melestarikan budaya mereka atau pesta mereka untuk melanggengkan paganisme mereka gitu. Makanya kenapa di patung-patung Yesus itu kepalanya itu diberi semacam lingkaran ya, gitu. Itu adalah melambangkan dewa matahari gitu di patung kepala Yesus itu. Nah, seperti itu. Jadi perayaan Natal ini adalah gabungan atau mix dua agama gitu. Nah itu, jadi memperingati hari lahirnya Nabi Isa dengan mengadopsi pesta yang udah ada di dalam agama paganisme. Nah gitu. Itu sekilas tentang asal muasal dari Natalnya. Sekarang kita bahas tentang bagaimana ucapan seorang muslim terhadap umat Kristiani. Apakah memang perlu kita mengucapkan selamat Natal gitu? Jadi begini ya sobat sekalian, agama Nasrani itu semenjak Nabi Isa itu diangkat ke langit,
itu terpecah ke dalam beberapa aliran ya. Setidaknya ada 4 aliran itu. 4 aliran, 3 diantaranya itu menyimpang, hanya 1 yang benar itu. 1 yang benar ini yang masih mengimani bahwa Allah itu adalah Tuhan dan Nabi Isa itu hanyalah hamba Allah. Ini yang benar gitu. 3 lainnya ini menyimpang gitu. Salah satu dari 3 ini menganut konsep Trinitas. Nah gitu. Nah, sayangnya aliran yang memakai konsep Trinitas ini yang berkembang pesat, artinya dominan atau menjadi mayoritas di antara pemeluk agama Nasrani ya, atau kaum Nasrani gitu. Sehingga makin lama Nasrani menyebar, itu yang menyebar adalah aliran yang memakai konsep Trinitas ini. Trinitas itu kan ada Allah, ada Jibril, dan ada juga Nabi Isa ya. Kalau dalam literasi agama kita ini Allah, Jibril, dan Nabi Isa itu. Nah itu konsep Trinitas ini mereka pakai sehingga memunculkan satu asumsi bahwa karena Nabi Isa itu tidak mempunyai bapak ya, maka dianggaplah bapaknya Nabi Isa ini adalah Allah. Nah gitu. Jadi Nabi Isa ini dianggap anak Tuhan. Karena dianggap anak Tuhan, ya sama aja dengan Tuhan gitu. Nah ini menurut keyakinan mereka gitu. Jadi Tuhan mereka bisa Allah, bisa juga Nabi Isa atau Yesus dalam keyakinan mereka itu. Artinya apa? Agama Nasrani yang ada sekarang ini yang memakai konsep Trinitas ini kacau ya. Karena mereka nggak tahu siapa sebenarnya Tuhan itu siapa gitu. Nah gitu. Nah, karena Nabi Isa berubah statusnya dari hanya seorang nabi kemudian diangkat menjadi Tuhan itu ya. Inilah kemudian yang memunculkan bid'ah dalam agama Nasrani gitu. Nah, siapa lagi pelakunya kalau bukan ya para ahli kitabnya itu, para alim ulama mereka lah gitu, yang mengubah-ubah isi daripada Injil gitu. Nah itu. Nah berangkat dari pemikiran ini dan dengan kita mengetahui latar belakangnya ya kita jadi tahu bahwa kelahiran Nabi Isa itu ya berarti memperingati kelahiran Tuhan. Nah kalau misalkan memperingati kelahiran Tuhan, sudah pasti di dalam agama kita itu terlarang, karena memunculkan Tuhan lain selain daripada Allah itu. Akhirnya timbul yang namanya kesyirikan, menganggap bahwa Allah itu punya sekutu. Nah ini sesuatu yang terlarang, udah pasti ya berdosa kalau meyakini ya gitu ya. Nah, oleh karena itu ucapan selamat Natal ini kalau tidak dipahami secara utuh gitu ya, latar belakangnya ya memang berbahaya sekali ya. Kalau ada yang belum tahu gitu
Natal itu sebenarnya apa sih gitu. Dan setelah sekarang kita tahu bahwa Natal itu ternyata adalah hari lahirnya Tuhan, ya saya rasa ya sobat udah bisa menebak, boleh nggak sih kita mengucapkan itu. Nah gitu. Nah pertanyaannya sekarang, kalau agama kita memang melarang perbuatan syirik, artinya mengadakan sekutu bagi Allah, mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, bagaimana cara kita menghormati mereka? Ya menghormati mereka tentunya nggak perlu pakai ucapan juga nggak apa-apa gitu. Membiarkan mereka beribadah menurut keyakinannya itu udah bentuk penghormatan bagi mereka. Walaupun kita tidak harus atau tidak perlu untuk mengucapkan. Nah gitu. Dan kalau misalkan memang terpaksa, ya ingkari dalam hati aja gitu. Mungkin terpaksa, mungkin karena disuruh atasan, disuruh bos, misalkan suruh nulis kartu selamat kepada mitra kerja atau rekan kerja yang kebetulan beragama Nasrani ya. Karena keterpaksaan ya ingkari aja dalam hati bahwa sebenarnya aku nggak mau nulis ini, gue nggak mau nulis kayak gini. Dan Allah sendiri masih mengampuni gitu, karena Allah mengampuni dosa umat Rasulullah itu kan pada 3 keadaannya. Yang pertama adalah kalau dia lupa. Yang kedua, kalau dia tidak tahu. Yang ketiga adalah kalau dia terpaksa melakukan perbuatan itu, Allah masih mengampuni gitu. Nah itulah salah satu karunia dari Allah itu. Pena diangkat, artinya dia tidak dicatatkan sebagai suatu perbuatan dosa karena 3 hal tadi. Nah itu. Jadi sobat sekarang tahu bagaimana kedudukan ucapan selamat Natal itu ya. Dan mudah-mudahan kita juga semakin tahu bahwa ada beberapa hal bagi kita seorang muslim, ada waktunya untuk toleransi, ada waktunya untuk tetap berpegang pada prinsip, terutama akidah itu ya. Kalau untuk urusan muamalah ya kita bisa saling bekerja sama ya, wa tawassaw bil haq ya, wa tawassaw bil sabr. Tapi kalau untuk sesuatu yang sifatnya sudah akidah, karena kita hanya menganggap Tuhan itu Allah ya terpaksa, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nggak ada toleransi di sini. Toh orang Nasrani juga nggak mengharapkan ada orang lain mengucapkan ke dia kok. Nah gitu. Mereka juga nggak mengharapkan orang Muslim untuk mengucapin selamat Natal ke dia. Itu kan karena inisiatif kita aja sebagai seorang Muslim yang kebetulan di dalam negara kita ini memang lebih dari satu agama gitu ya, untuk menjaga kerukunan gitu. Nah itu, jadi bentuk penghormatan kita ya bisa membiarkan mereka beribadah dengan aman, itu udah bentuk penghormatan gitu, walaupun tidak mengucapkan selamat Natal. Ya mudah-mudahan penjelasan singkat ini ya bermanfaat ya. Yang benar hanya dari Allah.